Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Kali ini kita sudah masuk ke bagian yang kedua dari bab perkalian dan pembagian pecahan. Ya, sekedar mengingatkan di bagian yang ke-1 dan kedua bab ini, dari bagian ke-1 sampai ke-3 bab ini kita sudah melakukan perkalian pecahan. Di bagian yang keempat ini kita akan melakukan 5 hal, yaitu yang pertama, pecahan murni dibagi dengan bilangan bulat atau sebaliknya. Kemudian pecahan murni dibagi dengan pecahan murni. Yang ketiga, pecahan murni dibagi pecahan campuran dan sebaliknya. Dan sebaliknya di sini adalah pecahan campuran dibagi dengan pecahan murni. Jadi kebalikan dari yang bagian C ini. Yang bagian keempat adalah pecahan campuran dibagi campuran. Dan terakhir, bilangan asli dibagi dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Oke, kita mulai dari pecahan murni dibagi dengan bilangan bulat. Ini adalah konsep awal bagaimana cara membagi pecahan dengan pecahan. Oke, konsep awalnya seperti ini ya. Kita punya contoh 1/2 dibagi 2. Nah, masih menggunakan dengan persegi satuan. Ingat, persegi satuan adalah persegi yang luasnya 1 karena panjang sisinya 1 ya. Oke. Nah, karena kita akan mengalihkan 1/2, akan membagi 1/2 dengan 2, maka kita lihat terlebih dahulu 1/2 itu seperti apa. Ya, 1/2 ini adalah, jika ini luas persegi adalah 1, kita bagi 2 sama besar. Berarti 1/2 ini adalah luas yang berwarna merah ini ya. Karena Ibu tadi bagi salah satu sisinya dengan 2 sama besar. Jadi ini luasnya 1/2. Akan dibagi 2. Dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2, si setengah yang tadi Ibu bagi 2, maka luasnya akan menjadi seperti ini. Sehingga kalau dilihat 1/2 dibagi 2 akan menjadi, ini satu kotaknya jadi 1/4 ya. 1, 2, 3, 4 berarti satu bagiannya adalah 1/4. Jadi 1/2 dibagi 2 itu 1/4. Oke. Contoh lain, 1/2 dibagi 3. Oke, masih dengan persegi satuan, persegi yang luasnya 1. Ya, bagian yang berwarna merah ini luasnya adalah 1/2. Kemudian akan Ibu bagi 3 sama besar. Ya, yang merah ini. Jadi besarnya sebesar ini ya, setelah dibagi 3 tadi yang 1/2. Betul kan seperti ini kan ya nak? Oke, ini tuh sama dengan berapa? Kalau kita perhatikan di dalam persegi yang luasnya 1 ini ada berapa bagian persegi panjang yang kecil? Ada 6, berarti satu bagiannya itu adalah 1/6. Nah, dari dua contoh ini, kita lihat di sini ada hubungan ya, ada 2 jadi 4, ada 2 jadi 3 jadi ini. Bagaimana caranya? Kita ingat bahwa 2 itu adalah 2/1. Oh, berarti biar jadi 1/4 berarti ini kita tahunya kan perkalian. Kalau dirubah jadi bentuk perkalian ini dibalik yang sebelah kanannya ya, sehingga hasilnya jadi 1/4. Apakah betul apa yang kita duga di bagian yang pertama? Kita lihat ini. Kita ingat 3 juga adalah 3/1. Nah, coba kita balik dan tandanya berubah menjadi perkalian. 1/2 kali 1/3 adalah 1/6. Oh, berarti jika kita akan melakukan pembagian 2 pecahan atau ini, ya, kita tinggal
ubah dulu bentuk pembagiannya menjadi perkalian, yaitu dengan cara membalik posisi penyebut dan pembilangnya. Kalau di sini 3/1 berarti 3 itu pembilangnya, penyebutnya adalah 1. Kalau setelah dibalik, tapi tandanya berubah, pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 3. Oke, jadi dengan mudah, kalau dibalik posisinya gimana? Bilangan bulat dibagi dengan bilangan asli. Ya, berarti yang dibalik adalah yang sebelah kanan. Oke, 2/1. Kan 2 itu 2/1 dikali, dibalik ya, asalnya dibagi 3/4, itu sama dengan dikali 4/3. Oke, ini tidak ada yang bisa disederhanakan, yang silang-silangnya berarti tinggal langsung. 2 kali 4 adalah 8, 1 kali 3 adalah 3. Karena ini pecahan tak murni, maka bisa dibuat menjadi pecahan campuran. 8 dibagi 3 adalah 2, sisanya 2, jadi 2/3. Oke, contoh lain. 4 dibagi 2/3. Ya, jadi 4-nya jadi 4/1. Dibagi 2/3 itu sama dengan dikali 3/2. Sama dengan. Nah, kalau ini ada yang bisa disederhanakan. Ya, 4 dan 2 bisa disederhanakan. Keduanya bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 jadi 2. 2 dibagi 2 jadi 1. Berarti ini hasilnya adalah 2 kali 3 per 1 kali 1. Jadi 6/1. Atau bentuk sederhananya adalah 6. Ya, mudah difahami ya nak ya. Jadi, kalau kita membagi dengan pecahan atau bilangan bulat, tinggal diubah dulu menjadi bentuk perkalian. Tetapi posisi pembilang dan penyebutnya dibalik. Ya, paham tuh? Insya Allah paham. Nah, ya. Masuk ke bagian yang kedua, pecahan murni dibagi pecahan murni. Sama saja ya, contohnya seperti ini. Jadi, 1/2 dibagi 3/5 dibagi dengan pecahan, berarti kita ubah dulu menjadi bentuk perkalian ya. Jadi dibagi 3/5 itu sama dengan dikali 5/3. Nah, ini juga tidak ada yang bisa disederhanakan. 2 dan 5 tidak ada, 1 dan 3 tidak ada, berarti jawabannya 5/6. Oke, lanjut contoh yang kedua. 7/4 dibagi 8/21. Pembagiannya kita ubah menjadi bentuk perkalian. Jadi 7/4 dibagi 8/21 itu sama dengan 7/4 kali 21/8. Nah, kalau ini kalau kita lihat bagian yang menyilangnya ini bisa dibagi dengan angka yang sama. Yang ini juga bisa. Berarti kita lihat dulu satu-satu. 4 dan 8 bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 jadi 1. 8 dibagi 4 jadi 2. Kemudian 7 dan 21. 21 dibagi 7 adalah 3. 7 dibagi 7 adalah 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya 1 kali 3 per 1 kali 2 jadi 3/2. Nah, karena bentuknya pecahan tak murni, bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 1/2. Oke, mudah ya nak ya. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu pecahan murni dibagi pecahan campuran. Nah, kalau bentuknya pecahan campuran, nah sama seperti bentuk perkalian, ini harus dirubah dulu menjadi bentuk pecahan tak murni. Caranya gimana? Oke, 2 kali 2 tambah 1. Berarti ini adalah 5/8 dibagi 5/2. 5-nya dari 2 dikali 2 tambah 1. Pernya tetap ya, atau penyebutnya tetap. Oke, setelah kita dapatkan ini, bisa tinggal kita balik. Kita ubah menjadi bentuk pecahan, bentuk perkalian, dan posisinya dibalik.
Tapi yang di sebelah kanan saja, yang sebelah kiri tetap ingat ya. Jadi 5/8 dikali 2/5. Nah, yang ini juga sama, bisa disederhanakan dua sisinya. 5 dan 5 bisa dibagi 5. 5 bagi 5 jadi 1. 5 bagi 5 jadi 1. Kemudian 2 dan 8. Keduanya bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi ya. 2 dibagi 2 jadi 1. 8 dibagi 2 jadi 4. Jadi hasilnya adalah 1 kali 1 per 4 kali 1. Sama dengan 1/4. Oke. Paham tuh? Mudah ya, Nak ya? Oke, lanjut. 2/3 dibagi dengan 14/15. Jadi ya, sama saja ya. Ini pecahan murni dibagi campuran atau sebaliknya pecahan campuran dibagi pecahan murni. Ini tinggal ubah terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi 4 kali 3 adalah 12 tambah 2 adalah 14. Berarti 14/3 dibagi 14/15. Setelah bentuknya menjadi pecahan biasa ya, berarti kita tinggal balik yang pembaginya. Dibagi 14/15 itu sama dengan dikali 15/14. Ya, oke, yang kirinya tetap ya, nggak berubah. Yang dibalik hanya sebelah kanan. Oke, di sini 14 dan 14. 15 dan 3. Keduanya bisa dibagi dengan angka yang sama. Mulai dari 14 dan 14 bisa dibagi dengan 14. 14 bagi 14 adalah 1. 14 dibagi 14 adalah 1. Nah, sekarang tinggal yang 15 dan 3. Keduanya bisa dibagi 3. Ya, 15 dibagi 3 jadi 5. 3 dibagi 3 jadi 1. Berarti ini hasilnya adalah 1 kali 5 per 1 kali 1. Yaitu 5/1 atau bentuk sederhananya adalah 5. Jadi hasilnya adalah bilangan bulat. Oke? Bisa dipahami ya, Nak ya? Kita lanjut ke bagian yang keempat. Pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Ya, seperti bisa kita duga berarti kalau ini ubah dulu menjadi pecahan tak murni kedua-duanya. Oke. 1/2 itu 2 kali 1 ditambah 1 jadi 3/2. 1/3 itu sama dengan 3 kali 1 tambah 1 berarti 4/3. Berarti 3/2 dibagi 4/3. Setelah bentuknya kedua-duanya tak murni, tinggal balik yang sebelah kanan. Diubah menjadi bentuk perkalian. Dibagi 4/3 itu sama dengan dikali 3/4. Ya. Oke, posisinya ini seperti ini. Kalau ini ada yang bisa disederhanakan 3. 3 sama 3 bisa dibagi dengan angka yang sama, bisa dibagi tapi tidak boleh karena letaknya sejajar, dua-duanya pembilang ya. 4 dan 2 juga bisa dibagi dengan angka yang sama tapi tidak boleh karena ini adalah letaknya sejajar, sama-sama penyebut, berarti nggak boleh ya. Ini tinggal kita kalikan saja, 3 kali 3 per 2 kali 4 jadi 9/8. 9/8-nya bisa disederhanakan jadi 1/8. Sip. Oke, contoh yang kedua, 2/3/5 dibagi 4 1/3. 2/3/5-nya jadi 5 kali 2 ditambah 3 jadi 13/5. Nah, dan ini juga sama, 3 kali 4, 12 tambah 1, 13 per, tapi ini penyebutnya 3. Jadi 13/5 dibagi 13/3. Ya, tinggal dirubah menjadi bentuk perkalian. Dibagi 13/3 itu sama dengan dikali 3/13. Ya, yang sebelah kirinya, yang merahnya ini tetap, yang dibalik yang hanya sebelah kanan saja. Ya, dari sini kita lihat ada yang bisa dibagi yaitu 13 dengan 13. Keduanya bisa dibagi dengan 13. 13 dibagi 13, 1. 13 dibagi 13, 1. Berarti hasilnya adalah 1 kali 3 per 5 kali 1 adalah 3/5.
Bisa disederhanakan lagi? Nggak usah, ya. Oke, lanjut yang terakhir. Bagian yang kelima. Bilangan asli dibagi pecahan campuran atau sebaliknya. Ya, yang bilangan asli dibagi pecahan campuran dulu. Ini contohnya. 14 dibagi 1, 2/5. Nah, ini juga sama. 14-nya boleh dirubah jadi 14/1 ya, untuk memudahkan boleh ya. Kemudian dibagi dengan pecahan campuran, pecahan campurannya dirubah menjadi bentuk pecahan tak murni. Caranya 5 kali 1 tambah 2, jadi 7/5. Oke, 14/1 dibagi 7/5. Setelah bentuknya seperti ini, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Dibagi 7/5 sama dengan dikali 5/7. Oke? Jadi 14/1 kali 5/7. Di sini ada 14 dan 7-nya bisa dibagi dengan 7 ya. 14 dibagi 7 jadi 2. 7 dibagi 7 jadi 1. Berarti hasilnya adalah ini 2 kali 5 per 1 kali 1. Berarti 10/1. Bentuk sederhananya adalah 10 ya. 10 dibagi 1, 10. Jadi atau kalau per 1 itu tidak usah ditulis ya. Oke. Yang terakhir, kita balik posisinya. Pecahan campuran dibagi bilangan asli. 6 2/3 bagi 15. Berarti ininya 6 2/3-nya kita ubah dulu menjadi pecahan tak murni. 3 dikali 6, 18 ditambah 2, 20/3 dibagi 15/1. Ya, dibagi 15/1 itu sama dengan dikali 1/15 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita lihat 20 dan 15 bisa dibagi dengan 5. 20 dibagi 5 jadi 4. 15 dibagi 5 jadi 3. Berarti ini hasilnya 4 kali 1 per 3 kali 3, 4/9 ya. Ibu rasa cukup untuk pembagian pecahan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Di bagian selanjutnya kita bahas pembagian pecahan yang bentuknya desimal ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.